Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi sabdanya apa? La tasubbu, jangan mencaci atau misui, bahasa Jawanya misui. Wala tasubbu, jangan misui, jangan mencaci siapa kalian ashabi, pada beberapa sahabatku. Waktunya daripada siapa? Pada Rasul. Kita tidak boleh mencaci sahabat. Kalau kita mencaci sahabatnya Nabi, apa dampaknya? Faman, maka adapun barang siapa. Faman, maka adapun barang siapa sabah, yaitu mencaci atau misui siapa man pada ashabi, fa'alaihi, maka yaitu bagi man laknatullahi, adapun laknatnya Allah, wal malaikatu, dan beberapa malaikat, wan nasu, dan manusia, ajma'ina, semuanya. Hadis kafiyani kasawannya. Layak baru tidak akan menerima Allahu, siapa Allah, minhu, dari teman, sorfan, pada ibadah wajib, ibadah fardu, wala ada lah, dan tidak menerima ibadah sunnah, wala adalah, dan tidak menerima ibadah. Kata Rasulullah, jangan mencaci sama saya Rasul. Akibatnya apa? Barang siapa yang mencaci atau memusuhi sahabatnya Rasulullah, maka dia mendapat Allah, malaikat, manusia, dan ibadah wajibnya, baik haji, sholat, puasa, zakat, tidak diterima. Dan ibadah sunnahnya juga tidak diterima. Sholat baqiyah, puasa Senin Kemis juga tidak diterima. Kalau kita mencaci sahabat Rasul, bahkan kalau bisa ini memuji. Cara memuji gimana? Seperti ketika Idul Jumat, ya, maksudnya ketika sholat tarawih baca dia, itu caranya bentuk penghormatan kita pada sholat. Nah, ini Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Ini nanti mungkin kurang 8 hari lagi kita akan puasa. Ini lidahnya disusun. Ada di itu ada kain filter, pakai itu. Semuanya pakai itu. Jangan pakai yang dari biar pacar seragam. Per daerah juga sama.
Ya, di sini Masjidul Huda, Masjid Hidayah, nah, sama. Itu di sini semuanya ada. Market yang dikeluarkan biar nggak bingung. Nah, kalau ada satu nantinya yang ini tidak sekarang tak sama, besoknya kasih. Biar apa? Jika sama, insya Allah dalam waktu 3 hari 4 hari sisanya itu kena tidak apa-apa. Tidak itu ya nggak wajib, tidak wajib. Tapi menurut Wahabi bid'ah. Mengapa bid'ah? Rasulullah nggak pernah baca bid'ah. Kemudian kita ini mengapa kok sampai baca bid'ah di situ? Udah Abu Bakar, Umar, Utsman, itu bentuk doa kita, penghormatan kita kepada sahabat yang jasa besar kepada umat Islam. Terus diantaranya lagi kita berdoakan ketika berdoa. Nah, bahkan terkadang khotib sholat Jumat itu mendoakan sahabat itu ketika bahkan ada kalau kita itu tawassul apa nyebut sahabat Rasul seperti ini ya nanti Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi as-salihah itu kita pada sahabat yang dalam dan hadis-hadis ini banyak terkait dengan keutamaan sahabat. Kalau kita tidak bisa menghormati dengan mendoakan, menyebut namanya dengan baik, mungkin dari kita itu jangan sampai mencaci sebagaimana kelompok apa? Kelompok Rafidah. Kelompok Rafidah ini termasuk pecahan dari aliran Syiah. Syiah ini termasuk kaum jadi antara ada Syiah ada Khawarij, ada ini kelompok yang sangat fanatik pada Sayyidina Ali sehingga menganggap sahabat itu adalah sahabat yang berpas masih benar. Waqala dan bersabda dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, jangan iswi, jangan mencaci siapa kalian ashabi, pada beberapa sahabatku. Nah innahu, maka sesungguhnya yaji'u, akan datang kaum, siapa kaum, siapa golongan atau aliran di akhir zaman yasubuna, yang mencaci atau misui siapa kaum ashabi, pada beberapa sahabatku. Kata Rasulullah, jangan sampai kalian umatku pada Rasulullah mencaci sahabat-sahabatku, karena di akhir zaman ada kelompok yang akan menjadi para sahabat. Dan itu kapan? Yaitu di masa pemerintahan Sayyidina Ali. Dan apa yang disampaikan Rasul itu yang dikatakan Rasul beramal, bukan ya? Yang disampaikan Rasul adalah yang disampaikan itu tapi terjadi. Yaitu
yang membunuhi malaikat Jibril. Sekarang kalau seumpamanya kita bertemu dengan orang yang menjadi yang membenci sahabat Nabi, gimana? Fala tusallu, maka jangan mensolati siapa kalian. Fala tusallu, maka jangan mensolati siapa kalian alaihim atas orang yang mati yang mencaci sahabat Nabi. Wala tusallu, dan jangan sholat siapa kalian ma'ahu, bersama orang yang mencaci sahabat Nabi. Wala tanakahu, dan jangan menikahkan siapa kalian, saling menikah ya. Wala tanakahu, dan jangan menikahkan siapa kalian pada orang yang mencaci sahabat Nabi. Wala tujalisu, dan jangan duduk bersama siapa kalian. Wala tujalisu, dan jangan duduk bersama siapa kalian pada orang yang mencaci sahabat Nabi. Wa in maridu, apabila sakit siapa orang yang mencaci sahabat Nabi, fala ta'udu, maka jangan menjenguk siapa kalian pada mereka. Ini peringatan dari Rasul. Jika ada orang atau aliran yang mencaci sahabatnya Nabi, maka di mana kata Rasulullah, ketika mati sholat dan tidak bisa sholat dengan mereka dan tidak boleh bersucian dengan mereka. Ini dikatakan sekali. Jika mereka sakit, duduk. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adapun barang siapa sabbah, yaitu misui, bahasa Jawanya, atau mencaci siapa man ashabi, pada beberapa sahabatku, kata Nabi, fadribu, maka pukullah oleh kalian. Fadribu, maka pukullah oleh kalian pada man. Waqad a'lama, sungguh telah memberitahu An-Nabi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sabbahum, sesungguhnya mencaci sahabat Nabi, wa adzabum, dan menyakiti sahabat Nabi, yukdi, itu menyakiti apa sabbahu wa adahu pada Nabi. Dan juga ada hadis juga yang menjelaskan barang siapa yang mencaci sahabat, menyakiti sahabat, berarti sama hanya dengan menyakiti Nabi. Kalau mencaci sahabat berarti mencaci Nabi. Kalau menyakiti sahabat berarti menyakiti Nabi. Wa adzan Nabi, adapun menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam,
arabun yaitu haram. Berarti kalau diurut, barang siapa yang menyakiti sahabat berarti menyakiti Nabi. Kalau orang menyakiti Nabi berarti hukumnya gimana? Haram. Berarti menyakiti sahabat juga haram. Menyakiti sahabat juga haram. Pakola kemudian bersabda sama Nabi, la takdu, jangan menyakiti siapa kalian. La takdu, jangan menyakiti siapa kalian ini padaku. Fi ashabi, dalam beberapa sahabatku. Punya kembali pada siapa? Nabi, ya. Waman, adapun barang siapa ada yaitu menyakiti siapa man pada ashabi, pada sahabat Nabi, fakot ada maka sungguh menyakiti siapa man. Fakot ada maka sungguh menyakiti siapa man ni padaku. Akunya pada siapa ini? Nabi. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, la takdu, jangan menyakiti siapa kalian ini padaku. Fi Aisyah, tentang Aisyah. Aisyah ini berarti istrinya Nabi yang dikawin, yang masih muda, umur 9 tahun dan perawan. Semua istri Nabi itu cantik. Jadi Aisyah ini kan perawan juga. Bahkan ketika Rasulullah kawin pertama, sebelum berapa Rasulullah kawin? 22, 5, 3. Padahal ketika itu sudah sampai 10. Pertama, Waqala, dan bersabda siapa Nabi fi Fatimah, tentang Fatimah radhiyallahu anha. Bid'atun, yaitu segumpal daging. Bid'atun, yaitu segumpal daging, minni, dari saya, dariku, kata Nabi. Yukti, menyakiti ini padaku, ma apa sesuatu ada yang menyakiti apa ma kepada Fatimah. Jadi Rasulullah bersabda, jangan menyakiti Aisyah. Menyakiti Aisyah berarti sama jauh menyakiti Rasulullah. Aisyah ini istri keturunannya, juga Aisyah sahabat. Sahabat siapa? Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman. Kalau Aisyah bukan hanya bertemu, siapa langsung bertemu? Gak, Fatimah juga. Barang siapa yang menyakiti Fatimah berarti sama dengan Nabi. Karena itu orang kemarin kami terkait apa itu asap ya, yang Alami itu kata buku keiman seperti ini. Bagaimana ya kita selesai juga tiga ya sampai sekarang ya. Saya kalau saya pribadi bukan tidak itu saya berarti antara asli atau tidak, ya itu saya pribadi. Tapi yang jelas kalau hadis ini, barang siapa yang menyakiti Fatimah berarti sebenarnya adalah berarti Fatimah itu dan juga keturunannya sampai sekarang kan ada keturunan. Siapa belum
putra Rasulullah Al-Hasanin. Berarti keluarga Sirogiri itu turunan dari Rasulullah Al-Hasanin. Ya, dan sahabatnya itu karena pokok itu lengkap dan setiap saya ya karena sebelumnya karena ramai terkait dengan untuk demi mengantisipasi hal seperti itu makanya sendiri itu sudah keliling ya kita tahu untuk perkiraan tahun 2020 atau sebelum COVID ya untuk dari dan dapat 2 tahun untuk mencari mana-mana pokok untuk menyiapkan setelah disetokan terus mendapat kedatangan dari berbagai negara dan paling banyak waktu rame musibah asap kembali sampai saat ini ya. Dengan saya ya akan bicara sesuai dengan yang saya ketahui. Kalau bilang saya